Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wasallam ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul kembali di pertemuan online kali ini. Selawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang kami hormati Ibu Haja Isyadiah Matapah dan teman-teman yang kami sayangi. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Yeni Nur Sadia sebagai moderator bersama dengan Eka Putri Febrianti sebagai presentator pertama dan Serni Ramadhani sebagai presentator kedua. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan tentang kerukunan antar umat beragama. Langsung saja, berikut materi yang akan kami sampaikan. Saya persilahkan kepada presentator pertama, Eka Putri Febrianti, untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, pengertian kerukunan umat beragama. Dalam pengertian sehari-hari, kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini, jelas kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dalam konteks keindonesiaan, sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah terdiri dari berbagai jenis etnis, bahasa, budaya, dan agama. Jadi keragaman ini tidak menutup kemungkinan muncul konflik dan gesekan kepentingan. Dalam konteks inilah diperlukan suasana hidup rukun dan toleran. Upaya yang dilakukan baik melalui kebijakan pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat tertentu harus terus dilakukan. Sudah puluhan tahun bangsa ini melakukan upaya agar masyarakat yang beragam ini hidup rukun. Menteri Agama Republik Indonesia tahun 1978 sampai dengan 1984 menetapkan Tri Kerukunan Beragam terdapat 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama kerukunan intern umat beragam, yaitu kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama seperti kerukunan di antara aliran-aliran atau paham-paham atau mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragam, yaitu kerukunan di antara umat agama yang berbeda-beda seperti kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda, yaitu di antara pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, yaitu kerukunan antar umat agama dengan pemerintah ialah supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah, dengan saling memahami atau menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama. Baik, terima kasih kepada Eka Putri telah menyampaikan materi. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator kedua, Serni Ramadhani, untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Jenis-jenis kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar pemeluk agama yang sama. Suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama. Misalnya, kerukunan sesama orang Islam atau kerukunan sesama penganut agama Kristen. Kerukunan antar pemeluk agama yang sama juga harus dijaga agar tidak terjadi pemecah
perpecahan. Walaupun sebenarnya dalam hal ini sangat minim sekali terjadi konflik. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama lain. Suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat yang memeluk agama berbeda-beda. Misalnya kerukunan antar umat Islam dan Kristen, antara pemeluk agama Kristen dan Buddha, atau kerukunan yang dilakukan oleh semua agama. Kerukunan antar umat beragama lain ini cukup sulit untuk dijaga. Seringkali terjadi konflik antar pemeluk agama yang berbeda. Manfaat kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, dapat menghindari perpecahan antar umat beragama. Yang kedua, dapat mempererat tali silaturahmi. Yang ketiga, terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Islam adalah agama damai dan mencintai kedamaian. Islam senantiasa membimbing umatnya untuk selalu mampu menjaga kerukunan antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam ajaran agama Islam bahwa semua manusia itu bersaudara tanpa memandang perbedaan. Hal ini dikemukakan dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Terima kasih kepada presentator yang sudah menjelaskan materi. Kami persilakan kepada teman-teman semua untuk bertanya atau memberi masukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, izin bertanya. Saya dari kelompok 6, izin bertanya. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan sebagai bentuk toleransi antar umat beragama? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab bagaimana sikap yang perlu diterapkan agar tidak terjadi pertentangan antar pemeluk agama yang berbeda. Sikap yang harus ada pada diri kita masing-masing untuk mengatasi konflik beragama pada Indonesia adalah memunculkan persatuan, menghilangkan sikap perbedaan, menghargai agama lain, tidak mudah diprovokasi. Beberapa hal kecil seperti itu dapat membuat munculnya rasa persatuan. Dan ingat, untuk apa kamu menjelek-jelekan agama orang lain jika kamu tidak mau agamamu jelek-jelekan juga. Ini semua ada di tanganmu untuk membuat perbedaan menjadi persatuan ataupun menjadi perpecahan. Bagaimana Saudari Saadah? Baik, bisa ditanggapi. Terima kasih. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Kelompok yang pertama, bagaimana peran pemerintah dalam menerapkan konsep 3 dari Tri Kerukunan Umat Beragama? Jawabannya, peran pemerintah dalam konsep ketiga dari Tri Kerukunan Beragama adalah dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi seluruh umat beragama untuk menjalankan ajaran agamanya. Kelompok kedua, mengapa penting bagi kita untuk menjaga kerukunan antar umat beragama? Jawabannya, kita harus menjaga kerukunan dalam beragama di Indonesia karena dengan menjaga kerukunan maka persatuan dan kesatuan untuk menjunjung integritas bangsa dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga perpecahan bangsa dapat dihindari. Kelompok 4, bagaimana cara yang bisa dilakukan sebagai wujud sikap saling menghargai antar umat beragam? Jawabannya, cara yang bisa dilakukan sebagai wujud sikap saling menghargai antara umat beragama adalah yang pertama, saling menghargai, yang kedua, tidak saling usik atau mengganggu satu sama lain,
Yang ketiga, saling menjaga satu sama lain. Pertanyaan dari kelompok 6. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan sebagai bentuk toleransi antar umat beragama? Sikap yang harus kita lakukan sebagai bentuk toleransi antar umat beragama yaitu yang pertama, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Yang kedua, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaannya masing-masing. Untuk pertanyaan dari kelompok 8, kita tuh kan berbeda-beda. Nah, gimana cara yang baik buat menyatukan perbedaan baik dalam Islam yang mazhabnya berbeda ataupun dengan non-muslim yang sudah jelas berbeda keyakinan? Di dalam Al-Quran, ujaran yang pertama dalam menyikapi perbedaan adalah manusia diperintahkan agar saling memahami dan saling mengenal. Hal ini terdapat dalam firman-Nya surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ujaran kedua dalam hal menyikapi perbedaan adalah utamakan persatuan dan tidak berpecah belah. Hal ini terdapat dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Selanjutnya, kelompok terakhir, kelompok 7, apa saja yang menjadi kendala terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia? Beberapa kendala kerukunan umat di Indonesia yaitu rendahnya rasa toleransi, kepentingan politik, dan sikap fanatisme. Dari diskusi tadi bisa disimpulkan penting bagi kita untuk menjalin kerukunan antar sesama dan tentu kita semua berharap agar kita bisa terus menjalin kerukunan antar umat beragama secara terus-menerus. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.